Ya, halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel ini. Ya, kali ini saya mau sharing, bercerita kepada teman-teman tentang cara kerja penerjemah gitu ya. Cara kerja penerjemah. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin menjadi seorang penerjemah dan perlu informasi tentang cara kerjanya gimana nih gitu ya. Oke. Yang pertama tentu saja setelah kita meyakinkan diri bahwa kita sudah cukup mumpuni untuk melakukan pekerjaan penerjemahan, kita perlu melakukan yang namanya pemasaran ya, marketing ya kan, seperti produk dan jasa lainnya itu juga memerlukan aktivitas pemasaran. Ya, memasarkan ini luas ya, teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau yang memiliki dana cukup besar bisa menyewa kantor sendiri, kemudian bikin plang ya seperti itu. Kalaupun ingin lebih menghemat budget untuk itu, kita bisa ya cukup di rumah saja dan memasarkan secara online gitu ya, di sosmed dan lain sebagainya. Kita pasarkanlah jasa kita, kita informasikan, kita menawarkan jasa apa saja gitu ya, layanan penerjemahannya. Kita bisa menerjemahkan apa saja, jenis dokumennya apa, dari bahasa apa ke bahasa apa gitu ya. Kemudian tarifnya berapa, kemudian kontak personnya untuk menghubungi kita melalui apa, apakah WhatsApp, nomor telepon atau email ya, dicantumkan di situ. Nah, kemudian setelah kita melakukan pemasaran, ya tentu saja kita perlu menyiapkan skema lah ya, kira-kira gitu, skema. Nanti kalau sudah ada orang yang mengontak, menyampaikan, halo saya perlu jasa penerjemahan, saya ingin menerjemahkan ini. Nah, sebagai penerjemah kita perlu menanyakan beberapa hal. Di antaranya adalah ini mau diterjemahkannya ke bahasa apa ya, tentu saja itu. Terjemahkannya ke bahasa apa. Kemudian deadline-nya kapan? Dokumen ini harus kita serahkan hasil penerjemahannya. Nah, kita perlu mengukur ya. Jangan sampai ini kita lupa memperkirakan ini atau lupa membicarakannya. Ya, kita kira waktunya masih lama sehingga kita bekerja agak nyantai gitu, tiba-tiba besok klien kita atau pihak yang order ini nanya, sudah selesai belum hasil pekerjaan penerjemahannya, saya perlu sekarang, mau dipresentasikan atau mau diterbitkan. Wah, ini tentu ini nanti menyulitkan kita ya. Deadline itu penting kita tanyakan. Selain deadline, kita perlu menanyakan atau kita minta izin untuk melihat dokumennya seperti apa. Nah, tujuannya apa? Kita perlu mengenali tingkat kesulitan dari dokumen tersebut. Ya, kapasitas penerjemah itu berbeda-beda karena bisa jadi bahasanya kita kuasai, tetapi bidang yang cukup berat. Kalau memang kita tidak sanggup, misalnya penerjemahan dari bahasa Inggris ke Indonesia misalnya gitu, kita bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesianya, tetapi bidangnya adalah bidang yang kita tidak familiar. Misalnya kita tidak mengenali bidang hukum, tiba-tiba ini ada klien, calon konsumen minta tolong diterjemahkan ini ke bahasa Indonesia, tapi teksnya teks hukum yang mana bukan bidang yang kita kuasai misalnya. Nah, kalau memang kita tidak sanggup, sebaiknya ditolak ya, jangan diterima, karena itu bahasa hukum kan ada istilah-istilah tertentu ya, istilah-istilah tertentu
yang mana mungkin kita tidak familiar ya, atau bidang lainnya. Yang jelas kalau kita kira-kira tidak mampu, bukan bidang kita, sebaiknya jangan diambil proyek penerjemahannya ini. Kemudian selain kita lihat bidangnya adalah berapa banyak, apakah cukup resource kita, kesanggupan kita. Misalnya calon konsumen meminta supaya dalam 2 minggu selesai hasil terjemahannya, tetapi jumlah halaman dari dokumen yang harus diterjemahkan itu melampaui kesanggupan kita. Deadline-nya 2 minggu, tapi dokumennya isinya katakanlah ribuan halaman, yang mana itu melampaui kapasitas kita. Wah, sebaiknya jangan, karena kita sebagai human translator, kita tidak bisa lepas dari aspek manusiawi kita kan. Kita ada lelah, haus ya, kemudian mungkin kita ada keperluan lain ya, ada hal-hal lain yang tidak bisa kita kesampingkan, sehingga waktu yang tenggat yang diminta oleh konsumen itu terlalu mepet. Nanti daripada hasil pekerjaannya tidak bagus atau tidak selesai, sebaiknya jangan diambil proyek ini ya. Jadi kita harus mengukur diri, menyesuaikan kesanggupan kita. Belum lagi kalau misalnya di waktu yang bersamaan ada order dari banyak klien gitu ya. Kecuali kita punya agensi atau kita punya tim, itu bisa kita bagi pekerjaannya. Bisa kita bagi, misalnya ada 1000 halaman, oh kamu 100 halaman, 100 halaman, 100 halaman. Kita punya tim berapa, misalnya 10 orang gitu, kita bisa bagi ke 10 orang ini. Namun nanti dengan konsekuensi itu harus saat digabungkan lagi hasil terjemahannya perlu di di proofread gitu ya. Perlu kita, kan gaya bahasa translator itu yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda ya. Nah, supaya terasa smooth gitu ya, supaya nggak terasa kayak ada tiba-tiba teksnya itu kayak anjlok gitu, kayak gaya bahasanya tiba-tiba berubah total. Nah, itu perlu ada proofread, proses supaya selaras lah gitu teksnya ya. Itu ya, jadi kita harus mengukur diri. Kemudian setelah kita bisa mengukur, oke, ini teksnya berat, waktunya saya sanggup, tapi ini akan menguras energi yang begitu besar, kemudian menuntut waktu yang lebih, usaha yang lebih keras, karena misalnya bahasanya berat nih, saya butuh waktu untuk riset. Nah, di antara yang membuat biaya penerjemahan itu cukup mahal, teman-teman sekalian, pertama, penerjemah itu kan menerjemahkan, dia tidak hanya mengalih bahasakan, tetapi dia juga bekerja, mengetik juga. Mengetik mungkin ya itu bukan sesuatu yang terlalu berat, kecuali memang jumlah halamannya banyak. Tapi yang cukup berat adalah risetnya. Saat misalnya mencari padanan kata tertentu, penerjemah perlu melakukan riset supaya saat dialih bahasakan itu tetap terdengar lazim atau menjadi istilah baku yang dikenali dalam bahasa yang sudah diterjemahkan ya, bahasa tujuannya gitu. Nah, itu nanti baru kemudian deal-dealan harga ya. Ini dengan waktu saya yang tersedia, kemudian effort yang tidak sedikit, saya berkenan ini biayanya sekian ya. Bisa terjadi tawar-menawar, tergantung ya, bisa tergantung. Dan ini tarif antar penerjemah ini bisa sangat bervariasi. Bahkan penerjemah yang sama sekalipun, penerjemah yang sama nih, misalnya teman-teman tahun lalu misalnya pernah order menerjemahkan teks gitu ya, misalnya tentang bidang pertanian. Nah, tahun ini misalnya menerjemahkan tentang bidang
IT katakanlah gitu ya, itu tarifnya bisa berbeda, bidang yang berbeda bisa berbeda ya, deal-dealan harga. Beberapa penerjemah ada juga yang menghendaki harus ada uang muka terlebih dahulu gitu ya, uang muka terlebih dahulu, misalnya 50% dibayarkan terlebih dahulu. Nah terus nanti perlu dimusyawarahkan juga antara penerjemah dengan klien, ini proses pengiriman hasil penerjemahannya seperti apa ya. Umumnya kan via email ya, umumnya via email. Misalnya projectnya 1000 halaman katakanlah gitu, apakah nunggu selesai dulu sampai 1000 halaman baru dikirimkan sekaligus, atau misalnya dikirimkan 100 halaman gitu misalnya. Oke, setelah 2 hari kirim 100 halaman, 2 hari berikutnya kirimkan 100 halaman berikutnya gitu ya, dan seterusnya sampai selesai diserahkan semuanya. Nah nanti di akhir biasanya penerjemah itu akan menyampaikan invoice. Ini biaya tagihannya berapa ya. Kalau misalnya Anda adalah pihak klien yang order kepada penerjemah, ya mungkin Anda dari pihak kantor misalnya, nah itu untuk laporan keuangan kan perlu invoice ya. Itu nanti penerjemah menyampaikan invoice gitu ya, beserta nomor rekening ya. Kira-kira seperti itulah proses kerjanya. Nanti kalau ada yang teman-teman ingin tanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar. Hal-hal yang sekiranya dapat dan boleh saya jawab, insya Allah akan saya jawab. Namun hal-hal yang misalnya bersifat rahasia atau tidak dapat saya ungkap gitu, maka ya mohon dipahami ya, karena penerjemah itu ada kode etik, diantaranya kita harus menjaga kerahasiaan dokumen klien lah, kira-kira diantaranya seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.